Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik sekali adik dan adik. Pagi ini saya mau membagikan kisah mengenai suri teladan dari sahabat Nabi, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Nah, bagus sekali. Ya, adik dengar baik-baik, kemudian adik pahami dan yang dicontoh dalam kehidupan sehari-hari. Saruh Sunnah Keutamaan Umar bin Al-Khattab, sumber arhumaso.com. Bagaimanakah keutamaan Umar bin Khattab? Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, dan dikatakan tentang keutamaan khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah manusia terbaik dan terpilih sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan di urutan kedua setelahnya adalah Al-Faruq Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Keduanya adalah orang dekat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang bersebelahan kuburnya. Jadi Umar bin Khattab dan Nabi Muhammad bersebelahan kuburnya. Kemudian kita sebutkan yang ketiga adalah Zun Nurain, pemilik dua cahaya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian setelahnya adalah pemilik kemuliaan dan ketakwaan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridhoi mereka berempat. Tentang Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia adalah Umar bin Khattab bin Nauf bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Quds bin Rajah bin Adi bin Ka'ab bin Luwai bin Abu Habs bin Al-Adawi yang dijuluki Al-Faruq. Ibunya bernama Hatamah binti Hisam bin Al-Mughirah. Ibunya adalah saudari tua dari Abu Jahal bin Hisam. Ia adalah seseorang yang berperwarakan tinggi, kepalanya bagian depannya botak, mampu bekerja dengan kedua tangan secara seimbang, matanya hitam dan kulitnya kuning. Ada pula yang mengatakan kulitnya putih hingga kemerah-merahan, giginya putih bersih. Gigi adik putih bersih nggak? Dan selalu mewarnai janggutnya dan merapikan rambutnya dengan inai. Daun pacar, sumber Tabaqat Ibnu Sa'ad 3 halaman 324. Amirul Mukminin Umar bin Khattab adalah seseorang yang sangat rendah hati dan sederhana. Tetapi ketegasannya dalam permasalahan agama adalah ciri khas yang kental melekat padanya. Ia suka menambal bajunya dengan kulit dan terkadang membawa ember di pundaknya, tetapi sama sekali tak menghilangkan ketinggian wibawanya. Jadi meskipun dia orang hebat, wibawanya besar, ia tetap melakukan hal-hal yang kecil, yaitu menambal baju dengan kulit, membawa ember di pundaknya, ya. Kendaraannya adalah keledai, tak berpelana, hingga membuat heran pastor Yerusalem saat berjumpa dengannya. Umar jarang tertawa dan bercanda. Di cincinnya terdapat tulisan, "Cukuplah kematian menjadi peringatan bagimu, hai Umar. Kafa bil mauti wa izon ya Umar." Umar masuk Islam ketika berusia 27 tahun. Masih muda dia masuk Islamnya. Keutamaan Umar bin Al-Khattab. Umar adalah penduduk surga yang diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyib bahwa Abu Hurairah berkata, ketika kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sewaktu tidur aku bermimpi seolah-olah aku sedang berada di surga. Kemudian aku melihat seorang wanita sedang berwudu di sebuah istana surga. Maka aku bertanya, milik siapakah istana ini? Wanita-wanita yang ada di sana menjawab, milik Umar. Masya Allah, surganya milik Umar bin Khattab. Lalu aku
Lalu aku teringat dengan kecemburuan Umar. Aku pun menjauh, tidak memasuki istana itu. Umar radhiyallahu anhu menangis dan berkata, mana mungkin aku akan cemburu kepadamu, wahai Rasulullah. Sumber hadis riwayat Bukhari nomor 3242 dan Muslim nomor 2395. Jadi Khalifah Umar bin Al-Khattab sudah dijamin Allah masuk surga. Bahkan ada surga yang dikhususkan untuk Umar bin Al-Khattab. Ya, kemudian mulainya Islam dengan perantara Umar. Dalam sebuah hadisnya, Rasulullah pernah mengabarkan betapa luasnya pengaruh Islam di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, aku bermimpi sedang mengulurkan timba ke dalam sebuah sumur yang ditarik dengan penggerek. Datanglah Abu Bakar mengambil air dari sumur tersebut, 1 atau 2 timba, dan dia terlihat begitu lemah menarik timba tersebut. Semoga Allah Ta'ala mengampuninya. Setelah itu datanglah Umar bin Al-Khattab mengambil air sebanyak-banyaknya. Aku tidak pernah melihat seorang pemimpin abqari, pemimpin yang begitu kuat, yang begitu gesit, sehingga setiap orang bisa minum sepuasnya dan juga memberikan minuman tersebut untuk onta-onta mereka. Sumber hadis riwayat Bukhari nomor 3682. Ya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kami menjadi kuat setelah Umar memeluk Islam. Jadi Islam menjadi kuat ketika Umar bin Al-Khattab ini memeluk Islam. Ya, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma firli Islama. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang yang lebih engkau cintai dari kedua laki-laki ini, Abu Jahal atau Umar bin Al-Khattab. Sang perawi mengatakan, ternyata yang lebih dicintai oleh Allah adalah Abu Lahab atau Umar? Umar. Abu Lahab ini, Abu Jahal ini adalah orang yang jahat. Jadi yang dicintai Allah adalah Umar. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, mazilna u'izzata mangdu aslama Ghaffar. Kami terus merasakan harga diri yang tinggi semenjak Umar masuk Islam. Hadis riwayat Bukhari nomor 3863. Ya. Jadi Umar adalah seorang yang mendapat ilham. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang sebelum kalian terdapat sejumlah manusia yang mendapat ilham. Apabila salah seorang umatku mendapatkannya, maka Umar bin Khattablah orangnya. Ya, wibawa Umar. Dari Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setan lari ketakutan jika bertemu Umar. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku yang paling penyayang adalah Abu Bakar, dan yang paling tegas dalam menegakkan agama adalah Umar. Umar ini punya kedisiplinan yang sangat tinggi sehingga dia menjadi pemimpin yang pemimpin yang luar biasa, menyebarkan agama Islam secara luas. Ya, itu saja kisah dari Khalifah Umar bin Al-Khattab. Apa kesimpulannya tadi? Kesimpulannya apa? Umar adalah sahabatnya Nabi yang dijamin masuk surga. Umar memiliki kedisiplinan yang sangat tinggi sehingga Islam mampu menyebar secara luas. Umar juga memiliki sifat kesederhanaan. Tadi apa dibilang? Umar mau menambal baju dengan diri sendiri, ya. Kemudian apa lagi? Makan nasi goreng di suku. Kemudian apa lagi? Umar adalah pemimpin besar dari kaum muslimin. Ya, demikian.
Demikian saja, mudah-mudahan adik bisa ngambil manfaatnya. Akhir kalam, doanya apa? Subhanakallah. Wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.